warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi ini? Alhamdulillah. Tadi kegiatan kita di awal sudah berbaris, kemudian kalian sudah menempelkan perasaan kalian yang diwakili oleh gambar emoji. Tapi Ibu belum cek nih, adakah yang hari ini lagi marah? Tunggu ya, Ibu lihat dulu ya. Wah, kayaknya bahagia nih banyak. Oh, yang datar aja, Arif, Nabil, Tegar, ada yang jatuh cinta apa gini. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu nak lah. Nah, siapa biasanya nak yang memimpin doanya? Ibu minta satu orang, boleh Nabil, silakan maju ke depan, kita pimpin doanya. Coba Bang nak diperiksa di bawah meja kursi kalian masih ada sampah apa ada? Bila masih ada sampah, Ibu tolong ambilkan sampahnya kemudian buang ke tempat sampah. Safa Atunida, Sarla Adelia, Siva Askia, Tegar, Zara Tunisa. Hari ini sebelum mengawali pembelajaran kita refleksi dulu lah. Nah, kita refleksi dulu. Dengarkan alunan musik. Kemudian dengarkan kata-kata Ibu lah sambil pian hayati. Nah, dalam saat ini stop semua kegiatan yang kalian lakukan. Kemudian duduklah pada posisi yang siap. Posisi kalian siap. Tegakkan badan. Kemudian rilekskan tubuh kalian. Rileks dalam posisi siap tapi rileks. Luruskan lengan di atas paha. Lengannya letakkan di atas paha. Oke, tetap semangat. Oke, kita bikin yaya dulu biasa. Spontan. Siap meraih prestasi ke depan. Lagi. Spontan. Siap meraih prestasi ke depan. Yes. Oke, kita raih prestasi kita sampai nanti ya. Oke, kemudian jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti melalui kegiatan penyelidikan kalian dapat menyelidiki interaksi manusia terhadap ekosistem dengan bergotong royong dalam kelompok. Jadi nanti bekerja sama lah dalam kelompok. Kemudian melalui diskusi kelompok kalian akan menganalisis interaksi manusia terhadap ekosistem dengan bernalar kritis. Jadi Ibu harapkan dari hasil penyelidikan muncullah ide-ide atau pemikiran-pemikiran baru, pertanyaan-pertanyaan yang menuju ke ilmu. Kemudian melalui diskusi kelompok kalian mampu menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran yang nantinya akan mengakibatkan atau terancamnya kelangsungan ekosistem. Hari ini kita mengulang sedikit tentang ekosistem lah. Ada yang masih ingat tentang ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari tentang hubungan makhluk hidup kita, manusia, dengan lingkungan kita. Makhluk hidup terbagi menjadi berapa kelompok? Manusia, hewan, tumbuhan. Jadi ada 3 lah. Jadi 3 makhluk hidup itu nanti apa
interaksinya terhadap lingkungan? Yang paling utama adalah manusia dulu. Bagaimana interaksi manusia terhadap lingkungan? Coba lihat amati gambarnya. Selain ada jembatan Nangmuas itu di bawahnya ada apa? Ada sungai, ada sampahnya. Siapa yang rumahnya di pinggir sungai Kelayan? Ada. Oh, ada satu. Adakah lagi? Dua. Kenapa nak jadi ada sampah di sungai kira-kira? Hah? Siapa yang membuang ya? Manusia. Berarti pelakunya siapa? Manusia. Oknum berarti lah ada orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian kira-kira di sana Pian ada pernah melihat ikan lah, patin misalnya. Ada? Oh, ada karena di sana banyak sampah. Berarti masalahnya kenapa kededa ikan di sana kira-kira kenapa masalahnya? Tadi banyak sampah. Sama dengan adanya pencemaran. Nah, amati gambarnya, ada ikan apa aja sih? Kemarin berdasarkan hasil tes kita sudah tes pengetahuan awal, kemudian nilainya juga sudah Pian lihat. Jadi berdasarkan itu, ibu kelompokkan kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok 2 ada Arif Billah, Sipa, Jahratun Nisa, dan Rizka. Kelompok 3 ada Hairun Nabil, Diva Irus, Nafijah, Fakratun Nada, dan Salsabila. Kemudian ada M. Nabil. Kemudian hari ini kita belajarnya berdasarkan gaya belajar yang kalian sukai. Nah, jadi ada 3 kelompok nanti yang gaya belajarnya berbeda. Yang pertama ada yang disebut dengan visual. Visual itu berarti kalian yang suka membaca, mendengar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan audio, berarti suka yang menonton. Kalau audio visual berarti dua-duanya lah, menonton, kemudian memanfaatkan penglihatan dengan pendengaran. Kemudian ada yang sukanya kinestetik. Kinestetik itu artinya dia suka bergerak. Belajarnya suka bergerak. Jadi di dinding lihatlah di dinding itu ada ibu tampilkan bahan ajar yang ada di dinding nanti yang suka belajarnya dengan cara kinestetik. Kemudian yang secara visual ibu bagikan buku materi ajar sama bahan ajar. Yang secara audio Pian bisa menonton YouTube. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang Pian dapat informasinya? Ayo. Bisa. Ada apa salah? Kan kita saling menambahkan. Apa tadi nak yang didapat dari informasi? Kerusakan alam. Oke, ya kada. Ada kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Jadi yang sekarang itu mempengaruhi besar terhadap kerusakan alam itu adalah manusia. Kalian bentuk kelompok ke belakang sesuai dengan kelompok yang ibu bagikan. Di sana kelompok 1, lihat di situ kelompok 1 ya. Di situ kelompok 2, yang paling belakang kelompok 3. Silakan bawa alat tulisnya, kemudian duduk berdasarkan kelompok. Ditulis. Oh, sudah menghitung. Ya, ditulis 1 menit pertama. Amati di antara 2 ini Pian bandingkan, berarti zat pencemarnya yang mana yang paling berbahaya, deterjen dengan air sabun. Kenapa jadi menyimpulkan ini? Baru menit keberapa? Baru menit kedua sudah mengeluarkan darah. Oke,
Tadi kita sudah melakukan penyelidikan, sekarang waktunya kita presentasi. Siapa Ibu tawarkan yang mau mempresentasikannya dulu ke depan kelas? Oke, silakan kelompok 3. Mana anggotanya maju ke depan? Ayo kelompok 3. Yang lain perhatikan ya, apa yang dipresentasikan kawannya. Siapa tahu nanti ada yang tidak paham, jadi bisa langsung ditanyakan ke kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penyelidikan kami. Nama anggota kelompok: 1. Katurnada Salsabila, 2. Divairus Nafiza, 3. Muhammad Nabil Azakwan, 4. Khairi Nabil. A. Bagaimana keadaan ikan yang hidup di air yang bersih dan ikan yang hidup di air tercemar? Jawab. Ikan hidup di air bersih tidak terjadi perubahan seperti di air yang tercemar, sedangkan ikan yang hidup di air tercemar mulai kehabisan oksigen dan mulai mengeluarkan darah dari insangnya. Adakah yang mau ditanyakan dengan kelompok 3 atau ada yang belum paham? Oh, masih banyak ternyata yang. Oke, Sarwa, apa yang mau ditanya dari kelompok 3? Bertanya, kenapa ikannya mengeluarkan darah? Oke. Dari penyelidikan tadi Ibu lihat yang pertama, kondisi ikan di air yang bersih kayak apa? Masih sehat, tidak ada perubahan lanak di air yang bersih karena dia tidak mendapatkan zat pencemar. Kemudian di air sabun, lama-kelamaan kayak apa kondisinya? Makin lama, dalam 1 menit masih aman, dalam 2 menit sudah mulai lemas lah, dalam 3 menit sudah mulai ngap-ngapannya mencari oksigen, mencari udara loh. Kemudian di air deterjen, tadi coba ingat lagi, di air deterjen di menit pertama kayak apa? Ada yang sudah tadi langsung lemas, kemudian di menit pertama ada yang sudah langsung mengeluarkan darah, tadilah di menit ketiga langsung KO. Oke, ada yang ditanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu saja yang mengakhirinya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kalian bekerja dengan sangat bagus. Ibu senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.